selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa, bab 50, tambahan pekerjaan. Nona, buka pintunya. Kenapa tiba-tiba masuk dari kamar? Dewa menggedor-gedor pintunya. Dirinya masih bingung kenapa Nona memperlakukannya seperti ini. Dewa yang sudah kesal lalu memutuskan untuk mendobraknya. Dia mencari ancang-ancang, mundur beberapa langkah dari pintu, dan dengan yakin dia berlari ke arah pintu untuk mendobrak. Tetapi tiba-tiba pintu terbuka oleh Nona. Dewa terlanjur tidak bisa mengerem, lalu terjatuh di lantai. Hah, Nona, apa yang kau lakukan? Tanya Dewa begitu kesal. Dia berusaha berdiri, Nona memandangnya sambil bersedekap di dada. Dewa begitu geram melihat sang istri kurang ajar seperti itu. Tidak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba diperlakukan seenak jidat. Nona, aku ini bukan anak kecil yang bisa kau perlakukan seperti ini, ucap Dewa kesal. Nona yang melihat Dewa marah cukup terkejut. Dia mendekati Dewa lalu menunjuk dadanya. Kau yang memulai, katamu sudah tidak berhubungan dengan Sarah lagi. Tapi kenapa? Dia tadi menelpon lalu mengajak berkencan di kafe. Mana aku tahu, kenapa tidak tanya kepada Sarah sendiri? Nona terkejut melihat keberanian Dewa, tangannya meraih bantal dan dilemparnya ke arah wajah Dewa. Tidur di luar sana, dasar tukang selingkuh. Dewa yang dasarnya sudah lelah malah tersulut emosi. Dia mengambil bantal dan menatap tajam Nona. Nona yang mengetahui ternyata Dewa bisa marah sempat terkejut. Apa sih maumu? Sedikit-sedikit mengusirku. Aku tidak tahu kesalahan apa yang aku buat, selalu saja menyalahkanku, ucap Dewa. Kenapa? Kau menaikkan nada bicaramu? Aku lebih tua darimu. Tapi aku suamimu. Begini sifat aslimu, Nona. Tidak jauh berbeda dari saudaramu, ucap Dewa. Nona menampar itu Dewa. Dewa hanya bisa pasrah. Seginikah harga dirinya sebagai seorang lelaki? Selalu direndahkan oleh istrinya sendiri. Selagi kau masih ikut tinggal gratis di sini denganku, harusnya kau tahu batasanmu. Kau tidak memberiku uang banyak, aku tidak masalah. Yang terpenting, cukup Nona. Aku memang tidak bisa memberimu uang banyak, tapi tidak bisakah kau lebih sopan dengan suamimu? Tanya Dewa memutus ucapan Nona. Oke, sekarang aku tahu sifatmu yang sebenarnya. Semua rasa cinta yang kau ucapkan ternyata palsu, ucap Dewa. Dewa begitu kecewa. Ia pergi ke ruang tamu untuk tidur di sana. Nona hanya terdiam. Dia memandangi punggung Dewa. Cara Dewa berjalan nampak lesu. Bocah ABG itu langsung terkulai lemas di sofa empuk itu. Aku harus bagaimana? Tidak mungkin dalam sekejap Nona langsung mencintaiku. Kenapa? Aku begitu peringannya. Aku emang salah tidak memberikan nafkah untuknya. Tapi posisi aku sendiri pun untuk naik angkot ke pabrik juga tidak punya uang. Dewa mencoba menjamkan mata, tetapi ucapan Nona selalu terbayang pikirannya. Sebenarnya Nona mencintainya atau tidak? Atau itu hanya ucapan palsu saja yang gampang diucapkan? Keesokan harinya, Dewa terbangun jam 5 pagi. Dia menuju ke kamar untuk mengambil seragam kerja serta tasnya. Tak lupa, ia meninggalkan uang sisa yang diberikan Nona kemarin. Dewa tersenyum kecil. Dia sudah tidak ingin menerima uang pemberian istrinya sepeser pun setelah ucapan istrinya kemarin malam. Dewa memandangi Nona yang masih terlelap. Ia mengejuk-ujuk kepala Nona. Sayang, aku berangkat dulu. Sampai ketemu nanti malam, bisik Dewa. Dewa segera berangkat kerja. Dia berangkat pagi-pagi untuk ke rumah Bara. Kemarin malam dia menelpon Bara untuk minta pekerjaan, entah itu mencuci mobil atau sebagainya sampai jam 7:30 pagi. Setelah itu, dia langsung bekerja di pabrik. Dewa ingin sekali mempunyai motor sendiri supaya lebih enak jika akan pergian. Tetapi untuk situasi sekarang, sepertinya belum bisa beli motor sendiri. Setelah sampai di rumah Bara, dia langsung masuk ke halaman. Dewa melihat bapaknya sudah mulai bekerja mencabuti rumput liar di pinggir kebun bunga milik Bara. Dewa, itu mobilnya sudah Bapak parkir di depan. Segera dicuci, ucap Bapak. Baik Pak.
Dewa mengambil selang air lalu menyalakan keran. Dan tidak lupa sabun khusus mobil. Dewa sering melakukan seperti ini di rumah Bara sebelum berangkat sekolah. Tak heran jika Bara begitu mengagumi semangat bocah itu, tetapi dia jarang bertemu dengan Elara karena saat Elara keluar untuk berangkat sekolah, Dewa sudah selesai dan langsung berangkat sekolah. Dewa mencuci mobil itu dengan hati-hati karena mobil Miss Bara adalah mobil mahal. Sebenarnya Bara punya langganan untuk mencucikan mobil mewahnya, tetapi terkadang dia memberikan pekerjaan itu kepada Dewa, mengingat Dewa lebih membutuhkan uang. Setelah Bapak selesai dengan pekerjaannya, dia melihat Dewa yang semakin hari nampak kurus. Bapak mendekatinya. Ia merasa bersalah tidak memberi kebebasan kepada Dewa setelah lulus sekolah. "Dewa, nanti mau sarapan bersama, Bapak yang belikan," ucap Bapak. "Gak usah Pak, aku langsung ke pabrik saja. Oh ya, aku sudah dapat pekerjaan di pabrik sepatu yang terkenal itu." Bapak tersenyum senang. Akhirnya dapat pekerjaan juga. Tapi kenapa malah mencucikan lagi mobil Tuan Bara? "Buat tambahan Pak, sebulan ini kan aku belum gajian." Bapak mengusap punggung Dewa. Putra semata wayangnya itu menatapnya dengan tatapan sedih. Tetapi Dewa menepisnya. Dia tidak ingin tahu jika Nona terkadang perlakuannya tidak baik. Bapak membantu Dewa membersihkan 2 mobil mewah milik Bara supaya Dewa cepat berangkat ke pabrik. "Bapak lakukan pekerjaan Bapak sendiri saja. Aku bisa menyelesaikannya sebelum jam 7, ucap Dewa. "Tidak apa-apa, setelah ini Bapak hanya menyiram tanaman saja." Bapak dan anak itu melakukannya bersama-sama. Bapak dari tadi melirik Dewa yang berwajah sedih. Bapak menduga jika Nona memang perlakuan Dewa tidak baik, mengingat Bapak sudah hafal sifat Nona. "Jika istri mengatakan hal yang menyakitkan, jangan ditanggapi," ucap Bapak. "Nona baik kok Pak." Bapak lalu mengeluarkan dompetnya. Ia memberi uang 500.000 untuk Dewa. "Pakai uang ini untuk ongkos ke pabrik selama belum gajian. Besok jangan kesini lagi. Bapak akan bilang pada Tuan Bara, kerja di pabrik itu capek, apalagi ditambah kerja di sini. Tidak ingat saat masih sekolah, kau masuk rumah sakit karena kecapean. Kau sudah menikah, harus menjaga diri dengan baik," ucap Bapak. Dewa menggelengkan kepala. "Tidak usah Pak, aku sudah berkeluarga sendiri. Malu jika menerima uang dari Bapak." Bapak menarik tangan Dewa dan itu untuknya. "Bagi Bapak, kau masih tanggung jawab Bapak. Bapak dan Ibu masih menyesal menikahkanmu semudah ini. Ibumu juga sudah mulai buka warung sembako kecil-kecilan. Uangnya nanti bisa pakai buat kuliahmu. Ibumu memang ingin mengkuliahkanmu. Kau bisa mengambil kuliah sore atau akhir pekan. Bicarakan dengan Nona. Hati orang tua mana yang tidak sakit hati saat putranya dihina oleh keluarga pihak perempuan?" Jelas Bapak sambil mengelap air matanya. Dewa memandang wajah bapaknya. "Kenapa Bapak bisa bicara begitu? Ibu Nona kembali datang ke rumah orang tua Dewa lagi. Tentu saja untuk membicarakan terkait rumah yang akan dicintainya. Dan ternyata Nona sudah membayar ke mak lampir itu." "Terima kasihlah kepada menantumu. Dia sudah membayarkan untuk kalian," ucap mak lampir itu. Dewa sangat terkejut. Kenapa Nona harus membayar ke ibu tirinya? Pantas saja, semakin hari Nona semakin meremehkan suaminya sendiri. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.